hadir dengan audiensi dengan Pak Kadispora. Saya ingin football ini cepat tersosialisasi. Gimana caranya adalah kalau di provinsi bagaimana membenahi pengurus daerah yang ada di kabupaten kota. Minta data di mana kira-kira belum ada bentukannya, kita coba bentuk meskipun jarak jauh, minimal ketua, bendahara dan sekretarisnya. Ya, Pak. Nah, itu nanti kita adakan pelantikan bersama. Di nanti dia pulang, dia bisa membentuk pengurus yang lainnya. Itu baru bisa tersosialisasi. Dan tidak usah nunggu itu bantuan-bantuan dari Dispora, harus proposal. Kalau Dispora saya tanggung. Jadi bisa jalan, kota Samarinda bisa jalan, kemudian provinsi juga bisa berjalan. Nah ini kan organisasi itu banyak tidak jalan karena selalu tergantungkan dengan biaya. Ya, kalau saya bisa menghandle, kenapa jadi masalah? Ya kan gitu. Provinsi audiensi dengan bupatinya. Mantap. Kan bisa lebih dihargai. Iya. Kalau dia kan selevel begitu nggak biasa aja. Tapi ketika kita yang provinsi audiensi dengan pejabat daerahnya, dia lebih segan. Lebih dihargai ya. Lebih dihargai. Bahwa ini akan diadakan scouting. Mantap. Nah proposalnya nanti daerah yang bikin atau kita yang bikinkan proposal, nanti operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Jadi konkretnya adalah bagaimana football ini tetap cepat tersosialisasi di masyarakat. Tapi kembangkan dulu ini, ya kan, sosialisasikan supaya masyarakat tahu, oh football itu ini loh, ini loh. Nah kalau bisa jadikan barometer semi pendidikan tidak apa-apa. Ya tapi latihannya rutin gitu. Nah, saya mau kencang ini. Nah, yang jauh sekali tempatnya ketika kita rapat rutin itu lewat Zoom aja. Iya, Pak. Dan rapatnya bisa di mall. Kapan saja Anda mau. Iya. Nah, kursi ada, sound ada. Makan kan tinggal pesan. Yang jauh bisa nginep. Tunggu mesnya Medika jadi di 24 kamar. Amin. Sekarang ini udah ya. Nah, saya yakin ini bisa berjaya kalau kita audiensi dulu awalnya, mengenalkan sambil diliput. Ya. Nah kalau mengadakan dalam waktu dekat di Medika kan bisa. Iya, Pak. Itu baru bisa tersosialisasi kalau pelatihnya kita ciduk, guru olahraganya kita ciduk dan jadikan pelatih di tempat. Itu bagus. Baru dikontrol. Nanti pengurus kota membawahi berapa sekolah. Misalnya 5 sekolah. Kau pantau sampai di mana perkembangannya, apa masalahnya. Oh enggak ada gawangnya. Gimana caranya supaya bisa dapat gawang? Audiensi Dinas Pendidikan Kota itu ada surat permohonan rekomendasi dah serahkan, itu melaksanakan kegiatan dan melibatkan guru olahraga yang ada di Kota Samarinda, SD dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Pak Kadis dengan Nurdin, kemudian teman-teman pengurus provinsi. Saya ini menjabat kurang lebih 1 bulan. Baru. Tapi saya pakai ini gaspol. Jadi agak kencang dikit. Makanya saya bilang kalau saya ditunjuk jadi ketua, di bawahnya harus kencang. Lebih kencang lagi. Supaya ini organisasi olahraga baru ini betul-betul bisa dikenal di masyarakat. Kan awalnya kan jadi asing. Jadi asing. Nah, dari asing menjadi membumi gitu. Karena itu berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah olahraga ini udah mulai banyak dipertandingkan di tingkat kota maupun Kaltim yang sekarang ini. Dan saya ingin bahwa ini sedikit melaporkan. Dan mungkin kita kasih seberkas aktanya, resmikan ini juga ada pengurus pusat. Legalitasnya, ya, biar nanti dipelajari. Paling tidak dikenal lah di Dispora bahwa ini ada olahraga baru yang menjadi ngetren. Karena beberapa waktu yang lalu Medika yang mewakili, ada 2 siswa Medika mewakili tingkat internasional di Bali yang melawan Kamerun ya. Kamerun apalagi? Ini yang mendampingi siapa? India.
kejuaraan dunia Pak. Sudah kejuaraan dunia diikuti. Mudah-mudahan ini sekedar awal silaturahmi supaya nanti bisa terdaftar di Dispora Kalti bahwa ini adalah bagian dari pengurus kita ini adalah Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira itu tuh sementara gambaran, nanti masalah teknis seperti apa dan sebagainya. Ya karena kita agak aktif mengadakan pertandingan ini. Saya mencoba ketua untuk Samarinda, kebetulan saya ketuanya juga Samarinda. Di provinsi itu adalah PLT. Usia dini dulu yang kita bentuk. Nah, dalam waktu dekat ini kita mengadakan pelatihan pelatih dulu. Ya, yang melibatkan guru olahraga Kota Samarinda. Nanti itu adalah guru olahraga Sekaltim. Kenapa harus guru olahraga? Karena dia yang membawahi siswa-siswanya di sekolah. Kalau mereka tidak dilibatkan, maka sulit tersosialisasi gitu. Nah, kalau guru olahraga sudah senang dengan cupol ini, maka gampang, akan lebih mudah bermasyarakat di sekolah itu. Dan atletnya lebih banyak di sekolah. Karena kelompok umur remaja, anak-anak remaja itu semua ada di sekolah. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga ini sudah masuk ke internasional dan anak kita juga kemarin didaulat di Dinas Pendidikan. Saya selaku kepala sekolah, kebetulan saya melihat perkembangan football ini disampaikan ke Dinas Pendidikan dan sudah membawa nama Indonesia ya. Cuman untuk perserikatannya tadi itu apakah dia masuk di KONI, apakah dia di KORMI, mungkin yang lebih paham kan Pak Kadis, karena Pak Kadis mungkin lebih paham tentang birokrasi aturan olahraga ini masuk di mana atau di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Yuda Sapardana. Saya selaku pelatih dari olahraga cukbol ini Pak. Nah, kebetulan kami pertama kali berangkat itu di tahun 2025. Itu ke Jurnas Pak. Nah, kami mewakili Kaltim. Terus kebetulan kami dapat medali perak Pak di kejuaraan nasional kemarin. Nah, habis dari kejuaraan nasional itu lanjutlah kami terpilih beberapa anak-anak saya untuk mengikuti kejuaraan dunia Pak. Nah, dari situ saya diberi kesempatan untuk mencari talenta-talenta di Kalimantan Timur ini, bagaimana untuk cepat mengembangkan olahraga cukbol ini, karena di pusat sendiri Pak, saya lihat untuk perkembangannya dia agak lambat Pak. Entah mungkin terkendala anggaran atau bagaimana, karena kami pun waktu berangkat ke Bali itu Pak dengan biaya sendiri Pak. Ya, dan alhamdulillah karena kebetulan ada siswa dari SMK Medika 2 orang yang lolos Pak. Jadi Pak Mus Mulyadi lah selaku kepala sekolah SMK Medika yang membantu tiket pesawat Pak. Termasuk SMK Purwajaya dari sekolahannya Pak Ashadi Pak. 2 orang. Putri dari SMK Medika 2 orang dan putri dari SMK Purwajaya 2 orang. 1 orang dari wilayah Kukar. Wilayahnya Pak Kozim. Ya. Setelah itu Pak, dari kejuaraan dunia tersebut saya mendapat gambaran lagi kemungkinan di 2029 ini masuk eksibisi SEA Games di Singapura, yang saya dengar sih informasinya dari negara luar. Nah, mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Ketua Umum kanda saya ini. Dia salah satu orang yang mendidik saya, Pak. Waduh. Jadi kalau saya seperti ini ya bagian daripada didikan beliau ini. Wah. Ya. Pertama saya terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Tentu dengan kehadiran cabang olahraga seperti ini itu sangat membantu pemerintah ya dari sisi kebudayaan, prestasi, karena kalau ada anak-anak kita berprestasi kan yang bangga siapa ya Pak? Yang bangga orang tuanya, yang bangga sekolahnya, tentu yang membanggakan juga tentu pemerintah provinsi, karena kan selalu atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Touchball ini ternyata berasal dari Swiss ya. Ya, dia berubah Tahun 70 dan baru masuk di Indonesia tahun berapa ya? 2012 ya? 2012 ya. Tapi dari sisi keanggotaan
pembinaan prestasi itu belum masuk di keanggotaan KONI ya. Iya. Dan resmi kayaknya masuk di KORMI. Kormi dia. Ya, olahraga masyarakat lah. Oh, diambil Olahraga masyarakat. Tapi ya tetap harus kita apresiasi karena kan olahraga juga kan. Iya. Kan tujuan olahraga itu ada 3 ya. Olahraga pendidikan. Iya. Apa namanya ya? Olahraga pendidikan, olahraga masyarakatan dan prestasi. Oh iya. Sumber utama atletnya itu dia dari sekolah. Iya. Seluruh cabang olahraga itu memang sumbernya dari sekolah. Iya. Makanya ada lagu apa itu kita punya Pak Saprudin, Pak Saripudin itu Igornas. Igornas. Nah, Iya. makanya paling salah itu cabang olahraga kalau tidak pernah dia sosialisasi di sekolah. Makanya nanti saran pertama saya adalah datangi Dignas agar itu bisa disosialisasikan di sekolah-sekolah. Harus dari pusat, kemudian ke provinsi ke kabupaten kota. Cuma ada syarat untuk menjadi anggota KONI itu. Tapi mungkin teman-teman tahu lah bahwa semua cabang olahraga kalau dia masuk anggota KONI itu harus berbasis punya klub. Iya kan. Jadi kalau dia sudah punya klub namanya SMK Medika udah pasti. Iya. Sekolahnya ini pasti. Tukar ke kita. Tukar, bawahnya tukar harus minimal kabupaten berdirinya sebuah cabang olahraga itu minimal kalau dalam aturan KONI ya minimal memiliki 2 klub. Seluruh cabang olahraga itu kalau dia selalu melaksanakan kompetisi maka hasilnya seperti kayak futsal itu. Iya. Karena keseringan dia ikut kompetisi, artinya kan ada juga kompetisinya di situ, ada jam tandingnya, ada jam kompetisinya. Akhirnya apa yang terjadi? SMK Medika juara nasional, kemudian Unmul juara nasional, futsal ya. Iya. Begini. Kemudian kita juga dapat medali emas di PON tahun 2024. Ya, kalau ada anggaran ya masih bisa lah di spill kan. Tapi ini sebenarnya kita tidak ketergantungan dengan itu. Ya. Tanpa bantuan dia tetap jalan. Oh, tetap jalan. Nah, itu yang kita cari kan. Ya kalau kamu mau selalu mengharapkan ke KONI, mengharapkan itu nggak jalan. Nggak jalan betul. Nggak jalan. Dan banyak cabang olahraga begitu. Oke ya. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana tanggapan Ketua PLTK Dispora Kaltim tentang audiensi Cukbol Kalimantan Timur? Saya berterima kasih kepada teman-teman Chatball atas audiensinya pada hari ini karena kolaborasi yang baik itu adalah bagaimana mengkomunikasikan antara cabang olahraga itu dengan pemerintah. Ya, oke. Makasih. Oke, makasih ya. Sukses. Makasih ya.